bombastic side eye, criminal offensive side eye. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Oh my god! Wow! A few moments later. Bang, udah bang. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini kita pahami terlebih dahulu konsep dasar kompensasi, penghargaan, reward, dan punishment. Setelah kita pahami, itu sangat penting sekali bagi manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi atau untuk memotivasi karyawan terhadap kinerja perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Apa sih kompensasi? Jadi, kompensasi adalah segala bentuk sesuatu yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi atau balas jasa terhadap perusahaan. Jadi, setelah kita bekerja atau berkontribusi, perusahaan akan memberikan kita kompensasi. Untuk bentuk kompensasi itu seperti upah, gaji, dan insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Jadi setelah kita bekerja, kita berkontribusi terhadap perusahaan. Nantinya perusahaan akan memberikan kita kompensasi, yaitu berupa upah, gaji. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu ada 4. Yang pertama, kemampuan perusahaan. Kondisi keuangan atau ekonomi perusahaan lebih baik atau lebih besar. Itu pasti kompensasi yang diberikan kepada karyawan juga akan lebih tinggi atau lebih besar. Selanjutnya itu produktivitas karyawan. Karyawan yang berproduktif nantinya akan diberikan perusahaan atau akan diberikan kompensasi terhadap perusahaan itu lebih tinggi karena menghargai dia sudah berkontribusi atau bekerja. Selanjutnya itu peraturan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait standar upah atau tunjangan terhadap karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini juga harus terkait struktur kompensasi yang diberikan. Selanjutnya itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat kebutuhan atau keterlibatan profesi atau keahlian seseorang ini juga mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap karyawan. Jadi, kalau karyawan itu memiliki keahlian atau profesi, otomatis pasti dibutuhkan oleh perusahaan. Nanti juga kompensasinya juga pasti akan lebih besar. Baik, di sini saya akan lanjut, yaitu tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi itu ada 4. Yang pertama itu menarik talenta. Kompensasi kompetitif memungkinkan karyawan
akan dipertahankan oleh perusahaan. Selanjutnya itu memotivasi karyawan. Jadi perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan untuk memotivasi karyawan tersebut agar bekerja lebih baik atau agar lebih semangat dalam bekerja. Selanjutnya itu mempertahankan kebijakan keadilan. Jadi perusahaan juga harus memberikan kompensasi kepada karyawan yang adil agar menciptakan lingkungan yang humoris. Selanjutnya itu memenuhi aturan. Perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawan. Itu juga harus memenuhi aturan, karena harus memenuhi aturan itu. Kan kita udah bekerja, karyawan udah bekerja kepada perusahaan. Jadi perusahaan juga harus memenuhi aturan, memberikan kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk kompensasi itu ada 3. Yang pertama, kompensasi secara langsung. Kompensasi secara langsung itu diberikan secara langsung terhadap karyawan, seperti upah, gaji, atau insentif yang diberikan secara langsung terhadap karyawan. Yang selanjutnya itu yang kedua itu kompensasi secara tidak langsung. Kompensasi secara tidak langsung ini diberikan tidak langsung atau tidak nyata, seperti asuransi, tunjangan, atau fasilitas yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Selanjutnya itu kompensasi berjangka. Kompensasi berjangka ini seperti pesangon atau uang pensiun yang diberikan perusahaan terhadap karyawan setelah berhenti atau mencapai lansia. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan punishment. Apa sih punishment? Jadi punishment itu bentuk tindakan disiplin atau hukuman yang diberikan karyawan atas kesalahan atau pelanggaran terhadap perusahaan. Itu berupa seperti teguran secara lisan, penurunan jabatan, atau pemotong gaji. Jadi punishment ini berbanding balik sama reward. Jadi konsep punishment ini terhadap organisasi sebagai bentuk koreksi atau hukuman terhadap karyawan atas pelanggarannya atau tidak memenuhi ekspektasi terhadap perusahaan. Jadi reward dan punishment ini diberikan harus seimbang atau adil. Jadi perusahaan harus memberikan punishment atau reward terhadap karyawan ini harus adil. Jangan membeda-bedakan mana karyawan ini. Jadi harus adil sesuai tupoksinya. Kalau emang karyawan itu bagus, karyawan itu berkontribusinya baik, itu memberikan rewardnya ya harus seimbang, harus adil. Terus kalau karyawan ini melakukan kesalahan atau pelanggaran, perusahaan juga harus memberikan hukumannya juga harus adil. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf apabila ada pemaparan materi atau kata-kata saat pemaparan materi yang saya berikan. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.